Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Manajemen atau pengelolaan sebagai sebuah istilah yang sering dipakai dalam dunia bisnis, juga pada dasarnya sering dipakai dalam dunia organisasi, termasuk organisasi lembaga pendidikan secara umum dan organisasi lembaga pendidikan secara khususnya. Manajemen sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu manus, dari bahasa Prancis mono, dan dari bahasa Itali manage atau manageria, yang berarti melatih kuda dalam melangkahkan kakinya. Menurut istilah Nanang Fatah tahun 2004, memberikan pengertian manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dalam aspeknya agar tujuannya tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian Fayol mendefinisikan 5 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. Fungsi manajemen ini dilaksanakan oleh seluruh manajer semua tingkatan, namun dengan komposisi yang berbeda-beda. Kemudian pengertian pembiayaan lembaga pondok pesantren. Pembiayaan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai ongkos yang harus tersedia dan diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, saran, dan strategisnya. Pembiayaan pendidikan tersebut diperlukan untuk penegakan gedung, infrastruktur, dan peralatan belajar mengajar, gaji guru, karyawan, serta dan sebagainya. Timbulnya pembicaraan pembiayaan pendidikan itu antara lain sering terjadi dengan pergeseran dari kegiatan belajar mengajar yang semula dilakukan secara individual dan sambil dalam situasi ilmu pengetahuan yang belum berkembang, menjadi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara khusus dan profesional dalam situasi ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang. Di dunia Islam, khususnya pada zaman klasik di abad ke-7 sampai ke-13 Masehi, kesadaran untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk kegiatan pendidikan sesungguhnya sudah pula terjadi. Namun, berbeda motif dan tujuannya dengan motif dan tujuan yang dilakukan di negara-negara maju sebagaimana tersebut di atas. Di zaman klasik atau zaman kejayaan Islam, motif dan tujuan pengeluaran biaya pendidikan yang besar bukan untuk mencari keuntungan yang bersifat material atau komersial, melainkan semata-mata untuk memajukan umat manusia dengan cara memajukan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradabannya. Kemudian sumber biaya lembaga pondok pesantren. Berikut adalah sumber biaya pondok pesantren, itu dapat diperoleh melalui yang pertama wakaf. Wakaf ini adalah sumbangan dalam pengertian merupakan hadiah yang diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin. Dana-dana yang diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk membangun, merawat tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, menafkahi para ulama dan dai, mempersiapkan kebutuhan kaum muslimin, dan memasok senjata bagi para pejuang yang berperang di jalan Allah. Kemudian berikutnya dari zakat. Zakat ini juga merupakan sumber dana bagi pondok pesantren. Pendidikan termasuk ke dalam kepentingan sosial. Sudah sepantasnya zakat dijadikan sumber dana pendidikan. Dana zakat harus dikelola secara profesional dan transparan agar sebagainya dapat dipergunakan untuk membiayai pendidikan Islam itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, sumber biaya pondok pesantren itu bisa dari sodakoh. Sodakoh atau disebut juga sodakoh sunnah merupakan anjuran yang sangat besar nilainya. Orang yang bersedekah pada jalan Allah akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menerangkan variatif sih sebetulnya, yang menerangkan ganjarannya ada yang 10 kali lipat, 100 kali lipat, 500 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat dari harta yang disedekahkan pun ada yang menerangkan seperti itu. Tapi terlepas dari ganjaran yang diberikan oleh Allah, ketika bersedekah niatkanlah diganjar ataupun tidak,
itu adalah semata-mata untuk beribadah karena Allah. Dari penjelasan di atas, maka sedekah pula dapat dijadikan sumber pembiayaan pendidikan seperti untuk gaji pengajar, beasiswa, maupun untuk sarana dan prasarana pendidikan Islam. Kemudian berikutnya adalah hibah. Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau badan sosial. Bagi lembaga pendidikan Islam di Indonesia seperti pesantren, madrasah, dan sumber di atas bisa pula memperoleh dana yang berasal dari sumber lainnya, baik sumber intern maupun ekstern. Sumber intern adalah sumber dana lembaga pendidikan Islam diperoleh dari membentuk badan usaha koperasi, membentuk lembaga amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf, membentuk badan kerjasama antara lembaga pendidikan Islam, yayasan, orang tua murid. Kemudian sumber dana ekstern itu bisa diperoleh dari donatur tetap, mengupayakan bantuan pemerintah, dan bantuan luar negeri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai pengertian manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengelolaan pembiayaan dalam pendidikan Islam. Nah, dalam tujuannya tersebut itu ada pembiayaan uang secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, kalau secara langsung itu terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajar, pengajar dan kegiatan belajarnya mahasiswa berupa alat pembelajaran yang seperti alat tulis yang kayak gitu, terus pelajaran biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan pemerintah maupun orang tua tersebut. Nah, biaya secara tidak langsung itu berupa keuntungan yang hilang. Nah, maksud keuntungan yang hilang itu yang dikorbankan oleh siswa sendiri ya. Contohnya kayak kita tidak mengikuti mata kuliah tersebut. Jadi itu tuh secara tidak langsung kita menghilangkan sebuah fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah ataupun orang tua gitu menurut saya. Nah, yang kedua itu tujuan secara spesifik itu pembiayaan pendidikan memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu memperkirakan kemampuan madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan tersebut. Terus yang kedua itu mengeluarkan proses pengelolaan keuangan secara benar-benar dan tepat dan sesuai dan yang akurat lah gitu. Terus yang ketiga itu untuk mengelola keuangan dengan benar-benar akan melahirkan kepercayaan warga sekitar, orang tua, sama madrasah, sekolah kayak gitu, akan membangun kepercayaan. Nah, yang keempat itu untuk menyalurkan seluruh kegiatan kemampuan dari siswa tersebut dalam sistem organisasi gitu, lembaga pendidikan tersebut. Nah, yang kelima itu menggambarkan tujuan yang akan disampaikan, tujuan yang akan dicapai sekolah dan madrasah tersebut. Jadi menggambarkan tujuan kedepannya sekolah dan madrasah tersebut itu seperti apa kayak gitu. Terus selanjutnya itu keuangan dan manfaat dalam pendidikan Islam. Nah, keuangan itu memprioritasasi yang sangat menjadi panutan ya, atau dalam hal ini menjadi sangat urgent dan merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak terpisah ya. Maksudnya keuangan tersebut itu merupakan potensi yang sangat menjadi panutan dalam sebuah hal yang sangat urgent gitu kan. Terus yang kedua itu pengertian sarana dan prasarana. Nah, di sini ada 2 poin pengertian prasarana dan prasarana sarana pendidikan. Nah, sarana pendidikan itu adalah semua perangkat peralatan bahan-bahan yang
perabotan secara langsung digunakan dalam proses pendidikan madrasah. Jadi secara langsung kayak kita melakukan ya seperti halnya saya mahasiswa misalkan memakai perabotan sarana ya seperti kursi, papan tulis yang kayak gitu, sarana pendidikannya itu. Nah, kalau dalam prasarana itu berkaitan dengan semua perangkat kalangan dasar secara langsung menentukan, jadi kayak seperti apa ya, laboratorium, kayak perpustakaan, nah kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Astri Sulastri, saya dari kelas manajemen dakwah 6A yang akan membahas mengenai manajemen sumber daya, biaya, sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan pondok pesantren. Nah, sebelumnya rekan-rekan saya sudah menjelaskan beberapa hal mengenai manajemen sumber daya, biaya, sarana dan prasarana. Nah, saya akan melanjutkan yaitu mengenai pengadaan sarana dan prasarana lembaga pondok pesantren. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan, baik barang, benda, ataupun jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Nah, saya merangkum 5 hal sistem pengadaan barang pondok pesantren yang dapat dilakukan. Yang pertama, dropping dari pemerintah. Hal ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pondok pesantren. Bantuan ini sifatnya terbatas sehingga pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren tetap harus mengusahakan dengan cara lain. Kenapa bisa dikatakan terbatas? Karena bantuan dari pemerintah itu bukan hanya terfokus untuk pondok pesantren, bisa juga untuk masjid dan lain sebagainya. Oke, yang kedua yaitu pengadaan sarana dan prasarana pondok pesantren dengan cara membeli baik secara langsung ataupun pemesanan terlebih dahulu. Nah, contohnya ketika pondok pesantren itu membutuhkan kitab ataupun buku. Nah, itu bisa membeli secara langsung kepada toko buku ataupun bisa melalui pemesanan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu meminta sumbangan dari peserta didik itu sendiri ataupun mengajukan proposal kepada lembaga-lembaga sosial. Nah, sebelum memasuki pondok pesantren biasanya peserta didik itu diharuskan untuk membayar uang bangunan, lalu mengajukan proposal bantuan kepada lembaga-lembaga sosial, contohnya kepada lembaga zakat yang swasta ya. Nah, yang ketiga yaitu yang keempat yaitu pengadaan perlengkapan dengan cara menyewa atau meminjam ke tempat lain. Kan tetapi hal ini sangat jarang terjadi di pondok pesantren. Dan yang kelima adanya pengadaan perlengkapan pondok pesantren dengan cara tukar menukar barang, barter ya. Akan tetapi hal ini juga yang kelima juga jarang terjadi. Nah, karena saat ini memang lebih banyak pengadaan sarana dan prasarana pondok pesantren itu adanya sumbangan-sumbangan dari lembaga-lembaga sosial ataupun pemerintah. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen sarana dan prasarana pada lembaga pondok pesantren. Secara umum, tujuan manajemen sarana dan prasarana adalah memberi layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, secara rinci, tujuan dari manajemen sarana dan prasarana itu adalah yang pertama untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Nah, dengan perkataan ini, melalui manajemen perlengkapan
pendidikan di pondok pesantren, diharapkan semua perlengkapan yang didapatkan oleh pesantren itu sendiri adalah sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan pesantren dengan dana yang efisien. Nah, itu yang pertama ya. Untuk yang kedua yaitu untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana pesantren dan sekolah secara tepat dan efisien. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pesantren sehingga keberdayaan selalu dan kondisi siap pakai setiap diperlukan oleh semua personel. Nah, jadi maksudnya ketika dibutuhkan itu selalu ada. Nah, itu merupakan tujuan dari manajemen sarana dan prasarana, khususnya pada lembaga pondok pesantren. Yang selanjutnya, proses manajemen sarana dan prasarana pada lembaga pondok pesantren. Pakar manajemen pendidikan menyimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu meliputi analisis dan penyusunan kebutuhan, pengadaan, penyaluran, pemakaian dan pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama mengenai pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan perlengkapan pendidikan pada dasarnya merupakan upaya merealisasikan rencana pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya dari perencanaan. Nah, seringkali sekolah ataupun pondok pesantren mendapat bantuan sarana dan prasarana pendidikan dari pemerintah. Dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi, dan Dinas Pendidikan Nasional Kota ataupun Kabupaten yang memang sering membantu dalam pengadaan untuk sarana dan prasarana pendidikan dalam lembaga pendidikan pondok pesantren khususnya ya. Nah, untuk yang kedua yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana. Ada beberapa macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren. Salah satunya yaitu dengan membersihkan, dengan menjaga sarana dan prasarana itu sendiri agar tidak cepat rusak ataupun musnah. Nah, untuk yang ketiga yaitu penghapusan sarana dan prasarana. Secara definitif, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga ataupun milik negara. Nah, jadi dihapuskan. Misalkan ada barang yang rusak, maka bisa dihapuskan dari daftar kepemilikan. Oke, yang terakhir, yang keempat yaitu pendistribusian sarana dan prasarana. Pendistribusian atau penyaluran merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit. Nah, misalkan dari pondok pesantren nih, adanya pemindahan barang ke sekolah yang memang berada di bawah pondok pesantren itu sendiri ataupun yayasan seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.